Saya ke Irin Wardani di Cirebon. Irin, kalau di Cikampek tadi sudah mulai padat ya kendaraan kembali ke Jakarta dan prediksi akan puncaknya besok. Bagaimana dengan tempat Anda melaporkan saat ini? Sepertinya masih lengang. Apakah memang warga masih memilih untuk menghabiskan liburan di Cirebon dan sekitarnya? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Memang seperti yang Anda bilang bahwa warga yang berlibur atau pulang mudik ke Cirebon sendiri itu masih memanfaatkan waktunya untuk berlibur, berlebaran, dan juga berkarya wisata dengan keluarganya. Namun kalau saya bisa tunjukkan, arah di belakang saya, sebelah kiri saya, adalah arah dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Itu sejak semalam saya mendapatkan informasi sudah mengalami peningkatan, walaupun tidak padat, belum mengalami kepadatan, tapi sudah mulai meningkat kendaraan roda 2 yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Memang jalur arteri ini sebenarnya akan difungsikan sebagai pelimpahan dari kepadatan dari ruas-ruas jalan tol. Memang warga juga dihimbau untuk menggunakan jalur-jalur arteri ini karena banyak sekali jalur-jalur alternatif yang bisa digunakan dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di wilayah-wilayah sekitar selain menggunakan jalan tol sehingga mengurangi kepadatan di jalan tol. Nah, kalau juga bisa saya sampaikan, beberapa kali saya sebenarnya berada di depan terminal bus Cirebon dan ada beberapa warga yang baru mulai mudik juga hari ini. Ketika saya melihat ada beberapa bus yang mengarah ke Semarang dan juga mengarah ke Kota Tegal sendiri, itu juga masih mengangkut warga yang mudik walaupun jumlahnya tidak banyak. Dan memang sebenarnya di Cirebon ini mudik dimanfaatkan untuk libur lebaran dan berkarya wisata seperti itu, sehingga jalanannya masih lengang, bisa dimanfaatkan untuk warga yang ingin kembali ke tanah perantauan seperti anjuran pemerintah kita pulang lebih dulu agar terhindar dari macet, karena memang prediksinya jalur arteri ini, jalur Pantura ini maksud saya, akan mengalami kepadatan dimulai esok hari tanggal 6 hingga tanggal 8 Mei. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi sebenarnya rekayasa lalu lintas apa yang akan diterapkan di jalur Pantura ini, karena memang semua situasional sifatnya. Jika di jalan tol kemudian sudah ada rancangan-rancangan skenario peraturan lalu lintas seperti one way ataupun ganjil genap seperti itu. Namun kalau di arteri ini semuanya situasional, mengingat menunggu limpahan dari kendaraan-kendaraan yang terlalu padat di jalan tol sehingga mereka akan melalui jalur Pantura ini, Yuda. Ya Irin, kalau saya tadi penasaran dengan lokasi wisata ya, Irin mungkin sempat belum untuk melakukan pemantauan bagaimana lokasi perkotaan di Cirebon sendiri maupun kawasan wisata, apakah juga membludak seperti di daerah Anyer, di daerah Pangandaran? Ya, kalau tempat wisata saya baru berkunjung ke beberapa lokasi wisata, salah satunya di tempat ziarah. Karena liburan lebaran di Cirebon yang paling dimanfaatkan oleh warga Cirebon adalah berziarah. Kita tahu Cirebon adalah dikenal sebagai kota wali, sehingga situs-situs pemakaman Wali Sunan Gunung Jati dan juga gurunya Syekh Maulana itu kemarin cukup dipadati oleh para peziarah yang datang tidak hanya dari wilayah Cirebon saja, tapi dari beberapa kota di sekitar Jawa Barat dan bahkan Jawa Tengah berkunjung ke situs-situs wisata tersebut. Dan jangan lupa Cirebon dikenal dengan wisata kulinernya. Yuda, bisa saya katakan bahwa kepadatan justru terjadi di kota-kota di Cirebon, jalan-jalan kota, karena masyarakat memenuhi warung-warung makan khas Cirebon. Saya dan bersama tim saja sampai kehabisan makanan. Tidak hanya empal gentong, nasi jamblang, nasi lengko, semuanya habis dan kami terpaksa harus mencari makan yang ya itu sebenarnya bisa kita dapatkan di Jakarta. Jadi memang kalau ke Cirebon yang harus jadi tujuan utama bersiap-siap kehabisan makanan khas Cirebon. Dan itu menjadi titik kemacetan sebenarnya di wilayah-wilayah Cirebon. Selain kendaraan yang susah parkir, juga para pengunjung di rumah makan tersebut juga sampai mengular seperti itu. Dan memang yang harus kita perhatikan bahwa pandemi belum berakhir, sehingga di tempat makan salah satu tempat yang riskan atau rawan untuk penyebaran virus COVID-19, sehingga dengan kepadatan tersebut kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, Yuda, karena jangan sampai lengah. Kita mudik libur lebaran dengan bahagia, jangan sampai kita pulang kembali ke tanah perantauan membawa virus COVID-19. Yuda. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda Irin Wardani. Sebelumnya juga ada rekan saya Nindya yang melaporkan dari Cikampek. Tetap semangat rekan-rekan untuk menjalankan tugas pada hari ini.